Ya, jadi hari ini kami sudah menerima putusan secara investigasi ya, antara kami selaku kuasa hukum Mas Gunawan juga sudah menerima putusan pukul 14.00 tadi, yang pada pokoknya putusannya mengabulkan gugatan penggugat. Kemudian yang kedua adalah menjatuhkan talak 1 baik Sugro dari tergugat Gunawan Dwi Cahyo terhadap tergugat Oki Agustina Sofyan. Kemudian menyatakan telah tercapai kesepakatan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana dalam hasil dalam mediasi. Yang keempat adalah menghukum penggugat dan tergugat untuk memenuhi isi kesepakatan yang telah dibuat oleh penggugat dan tergugat tersebut, dan terakhir membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara. Itu sih. Ya, sebenarnya isi dalam gugatannya yang menjadi posita dalam gugatan sebenarnya adalah pertengkaran yang terus-menerus yang memang sudah tidak dapat disatukan kembali. Itu yang terdapat dalam gugatan. Meskipun salah satu dasarnya kemudian yang mendasari kemudian dijelaskan bahwa dipicu oleh pihak ketiga dan lain-lain, pada kenyataan dalam putusan majelis hakim tidak mempertimbangkannya. Jadi memang tidak ada hal terkait orang ketiga yang memang dari klien kami Mas Gunawan memang menyatakan tidak ada yang namanya pihak ketiga. Itu sih. Dan majelis kami juga sudah sepakat terkait, klien kami juga sepakat terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh istrinya. Kemudian mengenai hak asuh anak, memang ada kesepakatan itu diberikan kepada Mbak Oki selaku ibunya dengan nafkah yang telah disepakati sebesar 5 juta rupiah per bulannya. Kemudian ada tempat tinggal yang memang disepakati dalam 5 tahun ke depan oleh Mas Gunawan diperkenankan untuk ditempati Mbak Oki dengan anak-anak sampai batas waktu yang memang telah ditentukan tadi kita sampaikan. Dan yang terakhir memang ada kendaraan yang diberikan Mas Gunawan kepada anak untuk istilahnya untuk menunjang kegiatan anak ini sehari-hari ya. Mas Gunawan juga masih bertanggung jawab terhadap asisten rumah tangga di rumah, sopir dan lain-lain juga masih bertanggung jawab untuk itu. Mungkin ada alasan tersendirinya sih Mas kenapa batas waktu itu? Pertimbangannya gini sih, jadi Mas Gunawan kan memberikan waktu kepada Mbak Oki untuk mencari tempat tinggal yang baru. Dalam jangka waktu itu diperkirakan jangka waktu itu lebih dari cukup ya. Namun dalam perjanjian kesepakatan itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa apabila dalam jangka waktu 5 tahun itu belum mempunyai tempat tinggal yang baru, Mas Gunawan itu sebenarnya masih membuka pintu musyawarah, karena dalam kesepakatan itu dinyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu 5 tahun belum menemukan tempat tinggal, nanti dapat dimusyawarahkan kembali. Jadi nggak semata-mata langsung saklek ya 5 tahun langsung harus pergi dari rumah harus jual dibagi dua. Pertimbangannya juga karena anak-anak yang Iya, bisa juga terutama Miro ya, karena kan Mas Gunawan juga memikirkan juga bagaimana anak dari hasil perkawinan dengan Mbak Oki kan, itu adalah Miro. Jadi pasti Mas Gunawan sama Mbak Oki memikirkan itu. Enggak ada, cuman memang dari awal gugatan memang itu hanya kesepakatan rumah dan kendaraan ya. Iya, itu aja. Enggak ada. Ya harta goning ini memang sebenarnya rumah itu. Iya, nanti itu. kan dibagi Iya, dua kan iya. badannya. Rumah itu. tapi untuk sementara Mas Gunawan tinggal di mana? Mas Gunawan kan di Kalimantan. Mas Gunawan Oh iya, Mas Gunawan kan di Kalimantan. Mas Gunawan di Kalimantan, ya kan udah pasti dia tinggal di sana, di mesnya mungkin gitu kan. Kalaupun pulang ke Bogor, itu Mas Gunawan ke rumah rekanan gitu, rekanan temennya, nggak ke tempatnya Mbak Oki gitu loh. Karena memang kan sudah posisinya sudah berbeda gitu loh. Kalau di Kalimantan selama berapa lama? Kontrak setahu kami ya, kontrak itu masih sampai bulan keempat ya, Iya, sampai selesainya Liga 2. Sampai betul. Nanti apakah di sana apa kontrak diperpanjang ataukah kontraknya atau bagaimana kan kita belum tahu ya, karena kontrak Mas Gunawan di sana kalau setahu saya sampai bulan keempat selesainya Liga 2. Berarti selama ini aktivitas Mas Gunawan masih aktif di Liga? Aktif. Mas Gunawan bisa mungkin dicek. Kemarin baru baru ada match Mas Gunawan. Gitu bisa dicek di gitu. Selain itu ada aktivitas lain nggak?
Ya nggak ada ya, Mas Gunawan itu fokus kepada karirnya. Terus juga mungkin kalau ada liga libur atau ada jeda libur, Mas Gunawan itu pulang ke Bogor, ngajak Matarazzi kan, ngajak Miro buat jalan-jalan. Itu aja sih. Nggak ada lagi, nggak ada apa lagi. Kontrak liga itu masih Berjalan. pendek ya? Ya, rata-rata kontrak pemain bola di Indonesia itu rata-rata kan 1 tahun ya. 1 tahun. Jadi nanti apakah akan berpanjang atau enggak kan kita nggak tahu. Jadi kan evaluasi tim setelah selesai nanti akan dievaluasi lagi oleh manajemen apakah akan diperpanjang atau tidak. Kan Mas Gunawan juga join itu pertengahan musim ya. Musim pertama itu di Persik gitu kan, terus juga diputus, terus pindah tengah musim ini di Kalimantan. Kalteng, Sultan, Kalteng Putra, namanya Kalteng Putra, Kalteng Putra FC. Ada rencana mau jadi coach atau apa? Belum, setahu saya sih Mas Gunawan sudah ngambil lisensi C ya. Iya. Iya, nanti ya mungkin apakah akan upgrade ke lisensi B Iya. sampai lisensi A kan sambil berjalannya waktu. Tapi Mas Gunawan betul memang aktivitasnya nggak jauh dari sepak bola ya. Mas Gunawan kemarin pun juga bersama rekan-rekan Mas Gunawan sendiri itu punya kayaknya mengelola SSB ya. Gitu Mas Gunawan di mana tuh kayaknya termasuk jajaran pelatihnya, karena Mas Gunawan sebagaimana tadi Mas Toro bilang sudah punya lisensinya gitu loh. Tapi kalau nanti kalau pensiun mau jadi pelatih atau gimana ya Allah alam ya, kita juga nggak tahu ya. Gitu. Tapi kalau sama Mira juga masih tetap sering ketemu. Masih kan kemarin tempo hari waktu tahun baru, malam tahun baru kan juga sama Miro ke Jepara ya, ketemu sama neneknya di sana, kemudian juga atas izin Mbak Oki, komunikasi masih baik-baik, dibawa ke sana, kemudian dipulangin lagi ke Bogor. Jadi sebenarnya komunikasinya sampai sekarang masih baik-baik antara Mas Gunawan dan Mbak Oki, meskipun akhirnya memang harus berpisah sih. Atau sedikit mungkin ada tanggapan Mas, Mbak Oki kadang mengeluhkan juga ya, setiap dia update status tuh selalu dikait-kaitkan gitu. Wah. Dia lagi galaunya gitu. Kalau itu kita nggak bisa jawab ya, mungkin dari teman-teman bisa tanyakan sendiri ke Mbak Okinya ya. Kami mungkin bukan kapasitas kami buat menanggapi itu ya, karena itu haknya Mbak Oki, itu juga mungkin haknya netizen juga buat menanggapinya. Tapi kalau dari kami sih nggak bisa ngasih tanggapan apa-apa. Tapi secara komunikasi Mas Oki sama Gunawan masih. Alhamdulillah, kadang Mas Gunawan info ke saya komunikasi masih berjalan dengan baik. Kalau terutama saya kadang suka nanya gitu loh, gimana Mas sama Mbak Oki hari ini sampai saat ini. Alhamdulillah baik gitu. Mas Gunawan selalu sampaikan itu, nggak ada gimana nggak ada. Apa perasaan Mas Gunawan itu lega atau sedih atau seperti apa Mas sebenarnya? Dari putusan ini tadi kan komunikasi kami singkat ya dengan Mas Gunawan. Jadi pada pokoknya Mas Gunawan sudah menerima putusan ini dan lega, prosesnya sudah tidak berlarut-larut, bisa selesai cepat dan bisa fokus di karirnya dan sambil fokus untuk sama-sama membesarkan Miro. Itu aja sih tadi yang disampaikan ke kami. Pesan-pesan lainnya mungkin untuk anaknya atau Ya, kami berharap sih meskipun sekarang Mas Gunawan dengan Mbak Oki sudah resmi bercerai ya, dan apabila nggak ada upaya hukum lanjutan lagi, secepatnya kan pasti kami bisa mengambil salinan putusan, kemudian akta cerai, sudah punya jalan sendiri-sendiri, dan kami berharap sih sudah tidak ada rame-rame lagi, apalagi mengkait-kaitkan dengan orang ketiga yang memang pada amat putusan ini tidak dipertimbangkan oleh hakim. Jadi kami rasa sudah stop di sini, toh nantinya juga Mas Gunawan dalam mencari nafkah toh juga nantinya juga sama-sama untuk Miro ya. Jadi saya rasa semua udah bisa legowo ya dan menerima putusan ini dengan hati besar hati. Itu sih dengan saya. baik, terima kasih Mas. Bang, foto dulu bang. Foto lanjut. Foto mulu lu mau Iya.